Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dengan NIM 045. Perkenalkan, nama saya Komandan Setiryadi, NIM akhir 053. Perkenalkan, saya Zidan Ferdian Sastiawan, NIM akhir 057. Perkenalkan, nama saya Roy Suryadi Anjalu, NIM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Hasbanul Fahira dengan NIM akhir 061. Perkenalkan, nama saya Dedi Ramadhani, NIM akhir 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan praktek mesin kapal yang berjudul overhaul mesin 4 tak. Penggantian oli mesin menjadi salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan saat servis kendaraan. Setiap kendaraan juga punya rekomendasi beberapa interval penggantian oli mesin harus diganti secara rutin. Apa yang terjadi jika tidak mengganti oli mesin? Memahami tentang oli di dalam mesin, jadi mesin itu isinya piston yang gerak naik turunnya di dalam silinder. Piston itu punya celah dengan silinder, jadi baik piston dan silinder itu sebenarnya tidak saling bergesekan. Tapi kalau ada celahnya, kompresi pasti akan bocor karena udara yang mau dikompresi bisa keluar lewat celah-celah ini. Itulah kenapa alasan piston punya pasang link free ini akan merapat celah tersebut. Dengan kata lain, ring inilah yang akan bergesekan dengan silinder baik ring piston dengan silinder sama-sama terbuat dari besi yang mana jika besi bertemu dengan besi, pasti gesekannya bisa keluar api di sini. Oleh karena itu, berperan sebagai penengah. Jadi, punya kemampuan khusus yaitu masuk ke celah supermikro. Dalam kasus ring piston dan silinder oli akan masuk di antara dua komponen, sehingga meski kita melihat ring dan silinder itu bergesekan, tetapi nyatanya ada lapisan oli tipis di tengah-tengahnya yang telah mengakibatkan ring piston tersebut bisa bergerak naik dan turun dengan licin tanpa menimbulkan gesekan ketika terjadi pembakaran. Maka ada material sisa pembakaran yang melekat pada dinding silinder ketika piston bergerak ke atas, maka material usaha pembakaran yang ada pada dinding silinder bisa bercampur dengan oli yang ada di dalam ruang engkol tersebut. Material sisa pembakaran ini memang jumlahnya tidak banyak, sangat sedikit. Tetapi dalam 1 menit saja bisa terjadi hingga ribuan kali pembakaran. Jadi, jika diakumulasikan dengan jangka panjang, material sisa pembakaran ini bisa mengubah warna oli menjadi lebih gelap. Jadi warna gelap pada oli itu disebabkan karena oli terkontaminasi oleh material padat sisa pembakaran. Dan ini normal, semua mesin kalau sudah dipakai lama pasti olinya menjadi gelap, tetapi kalau oli yang sudah gelap ini dipaksa tetap digunakan atau dipakai, maka material sisa pembakaran ini bentuknya seperti butiran padat. Berukuran mikro bisa membuat komponen mesin tergores, jadi salah satu akibat sering telat mengganti oli. Maka komponen mesin entah silinder atau ring piston mudah aus, itu disebabkan karena ada material padat yang ikut dalam lapisan oli, dan material ini bisa menggores komponen mesin. Jadi inilah alasan utama mengapa kita harus ganti oli secara rutin dan terus menerus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.